Seorang pria bernama Simpatri berpura-pura menjadi wanita untuk dinikahi warga di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berinisial R. Identitas Simpatri terungkap setelah warga memaksa untuk membuka cadar yang digunakannya di hari pernikahannya dengan R. Sejatinya Simpatri dan R akan melangsungkan pernikahan di Kampung Kalosi, Desa Baseang, Kabupaten Pindrang pada Selasa 12 Agustus. Namun warga yang curiga melihat gerak-gerik Simpatri meminta agar membuka cadarnya. Saat dibuka baru terungkap ternyata Simpatri merupakan pria. Pelaku pun langsung diamuk massa hingga babak belur. Kapolsek Lembang Ibtu Ridwan Mustari mengatakan pihaknya sudah mengamankan pelaku setelah menerima laporan dari warga Desa Baseang. Simpatri merupakan warga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kepada korban dia mengaku sebagai wanita bernama Widya. Simpatri berkenalan dengan korban di aplikasi TikTok, kemudian mereka berpacaran. Menurutnya setelah berkomunikasi intens di medsos, korban sempat mendatangi pelaku di kota Bau-Bau dengan niat berkenalan dengan keluarganya. Namun sesampainya di kota Bau-Bau, terduga pelaku membawa korban ke kuburan yang diakui merupakan kuburan orang tuanya. Kata Ridwan, korban pun mengajak pelaku ke Pindrang untuk menikah. Sebelum acara akad nikah, pihak penghulu dan pegawai SARA meminta tanda pengenal pelaku. Namun pelaku tidak mau menunjukkan dokumen yang diminta. Sementara itu, Simpatri mengaku berniat ingin memanfaatkan korban, tapi dirinya tidak pernah berniat ke Pindrang untuk menikah. Simpatri menambahkan selama berhubungan dengan korban, dirinya sudah menerima uang sebesar 28 juta rupiah lebih. Buka Miki. Buka sayang, buka nanti itu kalau tidak mau buka. Buka Miki. Sesak juga itu kalau itu dipakai. Kalau tidak terbiasa dipakai begitu. Ya, buka Miki. Atau saya yang buka ya? Ya? Saya yang buka ya? Sabe? Saudara Lili ya? Saya buka ya? Buka, Wi. Buka, kasih lihat ke. Lihat ke itu. Dia buka. Ini. Buka itu. Buka ini kudu Buka. Iya. Buka. Buka juga itu, tak? Buka itu juga behata. Buka. Buka, terputuskan. Buka. 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 Buka itu. Buka semua itu. Buka. Ini juga buka ini. Buka itu juga, lepas itu semua. Cincinnya lepas. Ya, buka begitu. Ya, bisa buka begitu. Itu kemana kan? Bisa nggak begitu? Bung, minggir. Ini guys. Iya, sepura nih. Damo jangan. Ya, diamankan. Kencang lagi. Proses koy agaw ko. Tidak ada kunci, Pak. Wih ya, ya.
Yung betubangan naik ya na. Itu abang kiana. Lah dijatuh to. Ini mana dijak mana? Tapi itu apa itu? Ini tadi di HP. Ya, mau pakai pada saat itu. Pada saat kau ketemu dengan Ramli, korban. Pakai. Berapa uang yang kita minta pada saat itu? Apa persyaratannya saja supaya kita mau menikah sama dia? Apa persyaratan yang kita kasihkan ke dia? Hanya beli cincin. Hanya beli cincin. Kemudian dia yang beli cincin sama-sama. Atau berdua sama-sama tapi pakai uangnya dia. Kemudian jadi perlu kami jelaskan pula bahwa korban atas nama Ramli ini betul-betul menjadi korban penipuan. Tidak pernah menyangka sama sekali bahwa pelaku ini adalah laki-laki. Jadi, jangan sampai salah tanggapan masyarakat bahwa memang Pak Ramli ini adalah menjadi korban penipuan. Selama dia kenalan sampai di pada saat melakukan nikah, sama sekali korban tidak pernah menyangka bahwa yang dia bawa ke rumah ini adalah laki-laki. Dia tahunya bahwa ini adalah perempuan tulen, tapi ternyata baru ketahuan setelah dibuka cadarnya. Ya. Ini kenapa di mana ketemu korban Kak, kenalan? Aplikasi TikTok. Di aplikasi TikTok. Memang kita di sana berwujud perempuan memang atau apa? Perempuan. Terus siapa yang ajak kenalan pertama? Dia. Terus yang mau menikah langsung kita atau Dia. Dia ya. Tapi memang tidak pernah ketemu sebelumnya. Belum. Apa namanya aplikasi TikTokmu? Huruf Al-Quran. Itu apa? Kenapa berpura-pura jadi perempuan begitu? Hanya mau apa? Kalau di TikTok kayak live saja. Pakai cadar begitu ya. Iya. Terus keinginannya langsung ke Pinrang? Langsung ke Pinrang mau menikah begitu Pak? Iya. Itu ada foto preweddingmu. Gimana bisa itu? Iya. Itu ada Itu nama? hanya foto-foto saja itu. Itu foto saja. Terus datang ke Pinrang kapan? Tanggal 9. Selama itu mendaftar di KUA tidak menggunakan KTP berarti? Enggak. Kan sudah aku bilang, enggak ada berkasku kalau mau menikah. Tapi katanya dia bilang, enggak apa-apa Ji, nanti di kampung yang urus penghulu toh. Nah, pernah juga sempat penghulunya telepon. Kalau bisa usahakan dulu berkasnya. Saya sudah bilang setengah mati enggak ada berkasku karena ada pun ada berkasku kan laki-laki tidak mungkin kan. Nah, saya bilang enggak ada. Dia bilang tidak apa-apa, nanti tiba di kampung baru saya bicara sama imam. Tapi memang niatnya mau menipu korban atau hanya apa? Manfaatkan. Hanya manfaatkan. Berapa uang tunai sudah dikirim sama korban ke kita? 28 juta. lebih. 28 juta lebih. Jadi selama di Pinrang tidak pernah buka cadar? Kecuali mandi. Kecuali mandi. Oke. Kita mengaku siapa? Nama perempuannya? Widya. Aslinya siapa namanya Pak? Simpatri. Simpatri. Asal di mana? Bau-bau. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.